Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala terpuji karena mahasin dan ihsannya. Allah terpuji karena mahasin dan ihsannya. Apa bedanya itu? Apa mahasin, apa ihsan? Kebanyakan dari kaum muslimin, mereka hanya memuji Allah karena ihsan Allah. Yang mereka tidak menyadari atau tidak mengilmui kebanyakan untuk selalu memuji Allah karena mahasinnya. Nah, apa bedanya mahasin sama ihsan, Bang Welis? Kayak gua kumaha ya teh. Ya. Apa bedanya mahasin dan ihsan? Mahasin adalah keistimewaan Allah, kesempurnaan Allah, itu mahasin. Zatnya yang sempurna, yang tidak seperti sesuatu apapun, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, perbuatan, hukum, syariat, ketetapan takdirnya yang sempurna, tidak ada celah. Itu mahasin, keistimewaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada alam semesta ini. Ya. Banyak orang mengucapkan alhamdulillah ketika dia diberi rizki, diberi kesehatan, atau pangkat jabatan, diberi kesembuhan misalnya, baru dia mengucapkan alhamdulillah. Padahal kalimat alhamdulillah itu sebenarnya tidak boleh putus dari lisan kita untuk mengucapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala terpuji karena Allah tidak punya anak. Allah terpuji karena tidak mengambil sekutu dalam kerajaannya. Allah terpuji karena tidak ada yang semisal dengannya. Itu perintah dari Allah untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Di akhir ayat surat Al-Isra, tegas, jelas, lugas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Ucapkanlah oleh kalian alhamdulillah, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Yang Allah tidak mengambil anak, yang tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Nah, ini mahasin. Ini mahasin. Ya, keistimewaan Allah, kesempurnaan Allah. Nah, Allah terpuji karena mahasinnya. Tetapi banyak manusia hanya memuji Allah karena ihsannya.
Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat untuk la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah, terus basahi lidahmu untuk berzikir kepada Allah. Jangan pernah putus, jangan sampai kering lisan kita untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain. Nah, alhamdulillah ya, dengan karunia, anugerah, rahmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam Selasa ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Yang mudah-mudahan majlis kita ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digugurkannya dosa-dosa kita dan dimudahkannya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah kita masuk 2 pekan di bulan Syawal ini, ya, setelah Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kita, hendaknya di bulan Syawal ini masih terasa betul bekas Ramadan. Ya, masih terlihat asarnya, bekasnya. Nah, tanda Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya di bulan Ramadan. 1 bulan kita ditempa oleh Allah untuk bersabar, untuk bertakwa, untuk beribadah, ya, untuk berbagai macam bentuk ketaatan, amal saleh, kebaikan. 1 bulan penuh setiap hari, siang malam. Tentunya di bulan Syawal ini ada sesuatu yang berbeda sejak atau dari sebelum dia memasuki Ramadan. Dia lebih baik, dia lebih bersabar, dia lebih taat, dia bisa lebih menjaga lisannya, matanya, pendengarannya, ya, dia bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana jadi perlu hal-hal yang menunjang untuk kita bisa istiqomah, ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, dengan kita mengingat bahwasanya tanda diterimanya amal adalah dengan dipermudah dia untuk beramal soleh berikutnya. Ya, di bulan Syawal ini sebelum kita masuk kitab Saadatul Usul ya sedikit. Nah, jadi bagaimana kita agar bisa istiqomah setelah Ramadan? Yang pertama adalah dengan kita mengingat bahwasanya tanda diterimanya amal itu adalah dengan kita dimudahkannya untuk beramal setelah ibadah, melakukan ibadah setelah ibadah. Itu tanda diterima amal. Nah, walaupun memang pasti ya di bulan Ramadan ini tidak mungkin dia bisa menyetarai ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Mungkin kayaknya. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, ya, tingkatan ibadah beliau di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan-bulan lain, kan? Karena Rasulullah SAW berdirinya sama, ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Nah, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah di bulan Ramadan. Berarti apa? Di
Selain Ramadan, Rasulullah SAW beribadah bersungguh-sungguh, tetapi tidak seperti Rasulullah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Enggak, kalau untuk sama sulit. Bahkan di bulan Ramadan sendiri, Rasulullah SAW tidak menyamakan semua harinya itu sama dalam bersungguh-sungguh. 10 hari terakhir lebih lagi Rasulullah SAW bersungguh-sungguh daripada 20 hari pertama, kan begitu? 10 hari terakhir Rasulullah lebih bersungguh-sungguh daripada 20 hari pertama. Ya. Nah, di bulan Syawal tidak mengapa kita tentunya ya tidak seperti ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi yang masih ada tilawah Quran setiap harinya, itu masih ada setiap harinya. Walaupun nggak sejuz kita baca, nggak 2 juz kita baca. Di bulan Ramadan ada yang sampai 20 juz satu hari. Ada yang sampai 25 juz satu hari. Ya. Seperti itu, ada yang selesai 1 hari 1 malam, bukan 1 hari, 1 hari 1 malam, ini selesai. Tetapi di bulan Syawal, ya jangan sampai nggak ada sama sekali. Masuk rak buku, berdebu lagi. Ya, masih dia baca 1 lembar, 2 lembar. Nah, 1/4 juz. Berapa 1/4 juz deh, Bang Walis? Berapa? 2 halaman setengah, 2 lembar setengah ya, 2 lembar setengah, karena 1 juz itu 10 lembar, ya. 1 juz itu ditulis oleh Utsman Toha, itu 10 lembar, maka 1/4 juz mungkin 2,5 lembar, ya. Dan dikatakan oleh para ulama tidak pantas sebenarnya seorang muslim untuk tidak mengkhatamkan Quran kurang dari 1 bulan, nggak pantas baginya untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran. Ini selain Ramadan ya, selain Ramadan. Untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz tuh. Berarti kan? Ya, 1 hari 1 juz tuh. Tidak pantas. Itu kata banyak para ulama, di antaranya Syekh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Nah, betul-betul terasa Al-Quran yang kita baca itu sebagai obat penyakit hati kita, bahkan obat penyakit fisik kita. Penyembuh Al-Quran itu, huda wa syifa, sebagai petunjuk dan penyembuh Al-Quran itu. Ya, berbeda orang yang baca Quran dengan yang tidak berbeda orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran. Kal hayyi wal mayyit, kata Rasulullah SAW. Bagaikan orang yang hidup dan mati. Ya, orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran, itu bagaikan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir, bagaikan kata Rasulullah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang mati. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang kurang dalam berzikir atau tidak berzikir, enggak baca Quran, itu seperti ikan yang keluar dari air. Ya, dia merasa galau, dia merasa hamgom, apa ini ya, galau atau risau, khawatir berlebih. Nah, dia nggak tenang hatinya, banyak penyakit dalam hatinya. Padahal dunia ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini Allah yang ngurus. Apapun masalah kita, tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, baik. Demikian pula qiyamul lail. Ya, tanda Allah terima tarawih kita dengan kita terus menjaga qiyamul lail. Yang terbaik adalah tentunya di akhir malam. Enggak bisa kita seperti di bulan Ramadan, ada sampai yang berjam-jam, enggak, mungkin setengah jam, mungkin 45 menit, mungkin 1 jam. Atau ya 11 rakaat, 13 rakaat dia kerjakan, atau enggak 11, atau enggak 9, 7, 5, paling tidak 7, paling tidak 3, ya, witir aja. Enggak bisa di akhir malam sebelum tidur. Siapa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sahabat untuk witir terus sebelum tidur? Kalau udah witir, ya ini dia merasa nggak akan bangun di akhir malam, ya udah witir sebelum tidur. Siapa itu sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk witir sebelum tidur? Kang Rio? Nah, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. 3 sahabat ini diwasiatkan oleh Nabi SAW. Mereka berkata, "Ausani khalili bi thalath."
kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewasiatkan kepadaku 3 hal. Rakaat duha, untuk aku mengerjakan 2 rakaat duha setiap harinya. Wa siyam thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa utir qabla anam, dan untuk aku witir sebelum tidur. Karena mereka ini, ya karena Abu Hurairah terlebih ya, beliau ini selalu murojaah hadis. Ya, jadi hafalan itu khawan, hafalan itu pengkhianat. Maksudnya mudah lepas, terlebih Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sekalipun sudah didoakan oleh Nabi SAW, tidak akan lupa apa yang pernah beliau dengar dan lihat dari Nabi SAW. Beliau pun murojaah. Ya ada usaha. Nah sampai larut malam, sehingga beliau bangun subuhnya pas adzan terus. Rasulullah SAW wasiatkan untuk witirnya sebelum tidur. Ya, witirnya sebelum tidur. Ya 11 rakaat, 9, 7, 5, 3 seperti itu. Satu boleh nggak? Satu rakaat boleh nggak, Babian? Satu rakaat aja, boleh nggak, Babian? Nah, kalau 1 rakaat boleh nggak? Boleh, kalau mepet subuh. Kalau nggak mepet subuh, minimal 3 rakaat. Walaupun ya tidak disalahkan juga, sekalipun 1 rakaat dia kerjakan, nggak ada masalah juga. Ya, cuma Rasulullah SAW mengatakan wa idza khasyiya ahadukum subh falyutir biwahidah. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Ya, nggak bisa nih sebelum tidur. Ya udah ba'dal isya, setelah selesai sholat rawatib 2 rakaat, kerjakan 3 rakaat. 3 rakaat. Nggak bisa dia 11 rakaat kayak taraweh gitu ya. Habis kan taraweh setelah 2 rakaat rawatib isya 11 rakaat. Nah, nggak bisa dia lakukan seperti itu setiap malamnya. Nggak bisa dia kerjakan seperti itu. Nggak bisa 11 rakaat. 7, 5 rakaat tapi setiap malam. Itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, enggak mesti harus di sepertiga malam terakhir, enggak mesti. Rasulullah SAW memulai terkadang di awal malam, di pertengahan malam, di sepertiga malam terakhir. Ya, yang jelas jangan sampai terlewat 1 malam tidak dikerjakan qiyamul lail. Jangan sampai. Ini motivasi kita nih. Ya kita harus ingat nih, ini masih bulan Syawal, maksudnya masih panas, masih kerasa Ramadan itu. Dan ini adalah tanda Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita sudah berlelah-lelah, kita sudah bercapek-capek. Ya, di bulan Ramadan itu jangan sampai itu habaan mansura. Tandanya masih ada ibadah-ibadah tersebut kita kerjakan. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawalnya. Ya, sekarang udah masuk hari keberapa nih? 14, 15, ya. 15. Berapa? 15. Oh 16, Masya Allah. Kita udah masuk 16 Syawal. 2 pekan lagi kurang lebih. Nah, yang belum nyawal, ya. Nah, alhamdulillah banyak teman udah mulai 6 hari di bulan Syawal. Jadi ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, sedekah. Ya, sedekah mungkin di bulan Ramadan lebih enggak apa-apa, kurang di bulan Syawal ini, tapi masih ada terus adwa muha wa in qalla. Yang continue walaupun apa? Sedikit. Continue walaupun sedikit. Nah, ini yang pertama nih. Nah, yang kedua, yang pertama tadi apa? Kita hendaknya mengingat tanda diterimanya amal itu adalah dengan dia melakukan ibadah setelah ibadah. Itu tanda. Bisa enggak? Ini pertanyaan besar ini. Pertanyaan sulit nih. Nah, Kang Iqbal, bisa enggak ulama menghukumi sholat seseorang itu diterima atau tidak? Bisa enggak ulama menghukumi sholat seseorang itu diterima atau tidak? Jadi ulama bisanya menghukumi apa? Hukumnya sah atau tidaknya, bukan diterima atau tidaknya. Ya. Ulama hanya bisa menghukumi
sah atau tidaknya, bukan diterima atau tidaknya. Karena syarat diterimanya amal apa itu Fathan? Ya, syarat diterimanya amal ada dua. Syarat diterimanya amal, yang pertama berittiba, yang kedua syarat diterimanya amal mengikuti Nabi SAW dalam ibadah, yang kedua lupa ya, ikhlas ya, ikhlas dan berittiba. Nah, para ulama hanya bisa menghukumi ittiba'nya dia, mutaba'ahnya dia kepada Nabi SAW. Kalau untuk ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, nggak bisa kita bergampangan untuk mengatakan surat kamu nggak diterima atau kamu nggak ikhlas, itu berbahaya itu. Ya. Tapi yang tidak sah sudah pasti tidak diterima oleh Allah. Yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah sudah pasti sah, dan gak ada yang tahu sudah pasti diterimanya atau tidak oleh Allah suatu amalan tersebut. Jelas ya? Karena yang tahu isi hati seorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita hanya bisa kita mengatakan, atau kawan kita bisa mengatakan saya ikhlas. Ya, tapi yang tahu hakikat isi hati dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi nggak ada para ulama mengatakan diterimanya amal, enggak. Tanda diterimanya amal adalah dengan dia beribadah, dia jaga ibadah dia bisa menjaga ibadah-ibadah di bulan Syawal ini. Apa yang biasa itu dia kerjakan di bulan Ramadan, itu tanda diterima amal dia di bulan Ramadan. Nah, dan tanda tidak diterimanya amal dengan dia kontan bermaksiat di bulan Syawal. Kontan dia bermaksiat di bulan Syawal. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, ya, adalah dengan kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Yang memberikan kecenderungan dalam hati kita untuk mau beribadah adalah Allah. Yang memberikan kekuatan hati kita untuk mau melawan kantuk, melawan pegel-pegel, letih, bahkan sebagian demam-demam, sakit tubuh dia bisa melawannya. Ya. Untuk dia beribadah, sholat kah, berzikir kah, tilawah Quran lah, ini dan itu. Dia minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk bisa istiqomah beribadah. Ya. Nah, di antara doa terbaik yang kita baca untuk bisa kita istiqomah dalam beribadah di bulan Syawal ini sampai kita bertemu Ramadan lagi tahun depan bi masyiatillah, biidznillah, dengan izin Allah, dan Ramadan yang berikutnya dengan izin Allah. Nah, yang doa apa itu yang terbaik tadi? Apa? Rabbana taqabbal minna. Bukan, kita minta dimudahkan untuk beribadah. Ya, di setiap rakaat. Kita baca setiap rakaat kita, apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah menuju jalanmu yang lurus. Hidayatul taufik kita minta, hidayatul irsyad kita minta. Apa itu hidayatul taufik? Apa hidayah taufik, Bang Felis? Hidayah taufik. Bang Teddy? Ilmu. Hidayatul taufik. Itu diantaranya. Apa namanya? Mudah untuk mengamalkannya, bukan terbalik. Bang Teddy. Nah, hidayah ilham sama hidayah taufik. Hidayah ilham. Hidayah ada dua, hidayah taufik atau ilham. Yang kedua hidayatul irsyad, ad-dalalah wal bayan. Apa itu? Salman, hidayah taufik. Hidayah diberikan kekuatan untuk melakukan. Masya Allah. Ya. Hidayah Allah berikan kecenderungan dalam hati kita nih.
mau beribadah, mau beramal soleh, digerakkan hati kita untuk sholat, ingat zikir, ingat kita untuk berdoa, kemudian tangan kita ini dimudahkan untuk diangkat berdoa kepada Allah, dimudahkan lisan kita untuk bergerak la ilaha illallah, ya. Kafir jadi muslim itu namanya kan hati itu. Ya, asalnya orang kafir nih, dia masuk Islam, itu namanya hidayah taufik. Jahat jadi baik, hidayah taufik. Malas jadi semangat, hidayah taufik. Continue istiqomah, itu adalah hidayah taufik. Dibukakan hati dia untuk bertambah cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Hati itu adalah hidayah taufik yang membuat dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Itu hidayah taufik. Namanya hidayah taufik. Orang Islam kan udah dikasih hidayah taufik. Dia udah masuk Islam itu berarti sudah dikasih hidayah taufik. Tapi kita masih terus meminta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim lagi kan gitu. Ya, maksudnya apa? Agar kita kalau masih ada yang belum benar ya Allah, tolong diluruskan. Kalau memang sudah lurus ya Allah, istiqomahkan. Kalau sudah istiqomah aku dalam kebaikan tersebut, buka lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Buka lagi kebaikan-kebaikan. Ilmu yang tidak kita tahu tentang Islam ini jauh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Minta dibukakan lagi dan minta untuk bisa kita mengamalkannya, dimudahkannya. Kita kan sudah tahu keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan puasa Daud, keutamaan qiraatul Quran, tilawah, berbakti kepada kedua orang tua. Kan udah tahu. Tapi siapa yang dimudahkan? Siapa yang dimudahkan? Untuk tiap hari kita telepon orang tua setidaknya nanya kabar. Siapa yang dimudahkan untuk kita telepon silaturahim misalnya ke sepupu, ke bibi, ke paman? Siapa yang kita udah tahu tentang keutamaan itu. Bahkan rahim bergantung di bawah arsy untuk ngasih syafaat. Kita sudah banyak wawasan tentang kebaikan ya, amal soleh, pahala-pahala, janji-janji dari Allah tentang zikirlah. Tapi masih juga kita balem, mingkem, diem, berjam-jam kita di atas motor, berjam-jam kita di atas mobil kita. Nggak ada zikir yang kita ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha. Tandanya apa? Nggak dikasih taufik. Tidur sampai subuh, tandanya apa? Nggak dikasih hidayah taufik. Walaupun kita sudah dikasih hidayah Islam. Nah, itu makanya tetap kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim itu di situ. Ya. Sudah bisa menjaga qiyamul lail terus, tapi kita kurang dalam tilawah Qur'annya. Ihdinas siratal mustaqim. Agar dikasih semangat belajar, ya, baca Quran yang benar, nggak terserah kita, nggak seenak kita baca Quran, harus sesuai bagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW. Nah, ini minta ihdinas siratal mustaqim dan baca doa-doa yang lain, meminta kepada Allah hidayah, minta bisa istiqomah nih dalam beramal. Apalagi doanya tadi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tadi kata Kak Iqbal tadi apa? Betul. Apa? Rabbana taqabbal minna itu minta diterima ya, betul ya. Itu doa betul. Bukan itu. Sekarang kita minta agar kita dimudahkan untuk terus beribadah, istiqomah nih beribadah. Itu apa? Nah, itu antaranya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan, selewengkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kemudian ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya. Di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Ini doanya. Rasulullah SAW saja, beliau selalu membaca doa ini. Rasulullah SAW. Ingat ya, ini jangankan kita ya.
setingkat Rasulullah SAW saja, kalau bukan Allah yang mengokohkan hati beliau akan cenderung untuk mengambil tawaran orang kafir. Coba, Nabi Muhammad SAW, kalau bukan Allah yang mengokohkan hati beliau, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra, laula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan kami yang mengokohkanmu ya Muhammad, maka engkau akan cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Rasulullah SAW, apa tawaran yang beliau tawarkan? Apa yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW? Bang Felis? Apa? Jabatan, raja. Ya jadi penguasa. Ya Muhammad, engkau mau menjadi raja, kami jadikan kau raja. Kami tidak akan memutuskan suatu perkara apapun di Mekah ini ya Muhammad kecuali setelah persetujuanmu. Jadi raja Rasulullah SAW ditawarkan. Kalau misalnya tawaran ini diberikan kepada politikus Islam sekarang ini, ya mau apapun partai mereka, diterima nggak kira-kira? Ini bukan kira-kira, pasti terima. Punya beribu wajah orang politikus itu. Ya, ini mumpung nih saya jadi penguasa nih. Nantilah dakwah saya tahan dulu mungkin berapa bulan, kemudian nanti baru masuk, kasih Islam sedikit-sedikit. Bisa nggak Rasulullah melakukan kayak gitu? Ya. Ya, begitulah. Jadi bukan datang dari Islam ya. Politik-politik yang ada sekarang itu bukan datang dari Islam. Ada Islam siasah syariah, ada kitab namanya politik syariat yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, Rasulullah SAW ditawari menjadi raja. Kemudian, engkau mau harta, kami berikan harta kami untukmu ya Muhammad. Kau akan menjadi orang paling kaya di Mekah. Engkau ingin wanita, kami nikahkan anak kami, putri kami padamu ya Muhammad. Atau kau mau dokter, kali kau sakit, itu kata mereka nih, kami akan carikan dokter terbaik, kata mereka. Ya, nggak bisa juga. Ya, Rasulullah SAW, ya, kalau bukan Allah yang mengokohkan hati beliau, kata Allah, maka Nabi akan sedikit cenderung pada tawaran mereka. Tuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, laula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, walaupun sedikit ada. Enggak bisa juga nih. Ya udah gini aja Muhammad. Steng gitu mata. Steng. Setahun, tahun pertama kalian masuk Islam. Boleh, kalian masuk Islam. Tahun depan kalian masuk agama Karuhun lagi, agama nenek moyangmu, agama kakekmu Abdul Muttalib. Tahun depannya lagi kami masuk Islam lagi, win-win solution. Apa lagi? Kalau udah kayak gini coba tawaran seperti ini kepada Nabi SAW, ya bisa aja ya setahun, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Bisa nggak kayak gitu? Setahun digembleng terus taklim gitu ya, ke Abu Lahab, Abu Jahal nih. Bisa aja mudah-mudahan masuk Islam setahun, pagi, siang, sore, zuhur, maghrib, asar, terus kayak gitu. Politik. Kalau seandainya mau dibuat seperti itu Rasulullah bisa. Tapi Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya, Bang Teddy? Ketika tawaran ini penting. Ketika tawaran seperti ini ditawarkan kepada Nabi SAW, apa jawaban dari Allah? Apa? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak ada Allah setegas ini, mah. Enggak pernah Rasulullah SAW manggil Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Walid ibn Mughirah, Al-Aswad dan yang lain. Enggak pernah Rasulullah manggil kafir, sini per. Enggak ada. Hanya ayat ini aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada mereka ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya karena tawaran ini nggak boleh abu-abu nih, harus jelas hitam putihnya nih. Ya, langsung dikasih jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Nah, intinya hati kita ini lemah ya, mudah untuk terombang-ambing, hanyut, terbawa. Ya. Karena itu kita minta untuk dikokohkan istiqomah, beribadah, beramal soleh di bulan Syawal ini sampai tadi bertemu Ramadan berikutnya, di setiap detik hidup kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, minta keistiqomahan. Yang ketiga, sedikit yang ketiga adalah hindari al-ujub. Hindari al-ujub, yaitu kagum, bangga dengan keberhasilan, kebaikan, amal soleh, ibadah yang sudah pernah dia lakukan. Ya, misalnya dia di bulan Ramadan berhasil dimudahkan untuk puasa penuh, taraweh penuh, ya sodakoh penuh, umroh, apapun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan bisa dia kerjakan. Ya, nah, dia harus mensyukuri nikmat tersebut karena yang menggerakkan hatinya untuk menjaga sholat taraweh, bersedekah, tilawah Quran, ya, itu semua adalah Allah. Dan yang memudahkan dia lancar nih, semua ibadahnya itu adalah Allah. Yang ngasih dia akal adalah Allah, yang ngasih dia tangan, kekuatan fisik adalah Allah. Ya, dia nggak punya apa-apa. La sya'ratun wahida, satu helai rambut pun kita tidak memilikinya. Kita nggak punya apa-apa. Jadi apapun kebaikan itu adalah, jadi fisik kita di panca indera kita ini semua adalah pinjaman dari Allah. Sudahlah hati kita diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita otot, Allah kasih kita panca indera, Allah kasih kita akal. Berarti kita ini sebenarnya nggak ada kebaikan dari kita tuh nggak ada, ya nggak? Apa kebaikan dari kita coba? Nggak ada sama sekali. Sudahlah tubuh kita ini pinjaman dari Allah, ya. Kemudian hati kita diberikan kecenderungan untuk baik dari Allah juga. Berapa banyak orang yang berotot kekar luar biasa, nggak ada ke masjid, nggak ada ke masjid, dia nggak puasa, dia nggak melakukan ketaatan, ya. Nah, jadi baru tadi yang kata Kang Iqbal, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat masjid terbesar di dunia ini. Nggak ada yang melampauinya, yaitu masjid apa? Masjidil Haram. Di awal mereka berdua meninggikan dinding Ka'bah dari pondasi yang sudah ada. Mereka harus ke gunung dulu tuh. Mereka pahat dulu tuh batu-batu gunung itu. Bawa bata Ka'bah. Kan bukan kayak bata Indonesia ya. Segitu-segitu kalau alung-alung ke. Enggak, mau bikin dulu kubus, diangkat kayak gini, dari gunung turun ke bawah Ka'bah, dibikin satu-satu. Apa? Setiap satu bata, Rabbana taqabbal minna. Mereka nggak merasa, wah pasti diterima, ya setiap hari 1 juta orang sholat di sini. Nggak ada. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Nggak ada ujub-ujubnya. Ya. Nah ini insyaallah kita lanjutkan pada isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan ya sedikit tentang kiat-kiat menjaga keistiqomahan beramal setelah Ramadan. Yang ketiga tadi adalah tidak ujub ya, tidak kagum, bangga diri, apalagi sampai tingkatan kibar, sombong atas
kebaikan, ibadah, amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan. Jangan. Ya. Kita hanya mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami. Ya. Dan pula ucapan apa lagi? Hadza min fadli Rabbi. Itu semua adalah karunia dari Rabb. Kalau Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatun min Rabbi. Ini semua adalah rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepadaku. Nabi Sulaiman hadza min fadli Rabbi. Ya, ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk Allah mengujiku apakah aku bersyukur ataukah kufur. Itu kata Nabi Sulaiman. Jadi apapun kebaikan yang kita raih, ya, yang telah kita tunaikan, hanya doa yang kita panjatkan, Rabbana taqabbal minna. Ya, tidak atau jangan sampai ujub kagum, karena ujub itulah yang membuat seseorang dicabut nikmat tersebut. Di antara sebab dicabutnya nikmat adalah karena dia ujub, dia bangga diri, dia kagum dengan keberhasilan yang dia raih, bahkan sampai tingkatan sombong. Ini sebab Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia, Allah cabut hidayah dari dia. Terjadi di zaman Nabi SAW. Para sahabat ketika mereka bertolak dari Makkah menuju Hunain untuk perang Hunain, Rasulullah membawa pasukan 10.000 ya dari Madinah ke Makkah untuk menaklukkan Makkah. Setelah ditaklukkan Makkah, banyak orang-orang Makkah yang ikut. Orang-orang kampung yang ada di sekeliling Makkah pun ikut juga untuk memerangi Hunain. Jumlah total pasukan 13.000 berangkat dari Makkah menuju Hunain. Orang Hunain maksimal 3.000 orang atau 2.000 orang. Ya. Di perjalanan ada yang berucap, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita sekarang ini? Pasukan kita sudah sebanyak ini. Ya, ujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan. Merasa bangga, merasa ujub. Ya. Ketika mereka melewati celah sempit menuju Hunain, dihujani panah dan tombak. Sehingga dari 13.000 pasukan tersebut berhamburan, kocar-kacir. Yang tersisa hanya 3 orang. Dari 13.000, coba ya. Hanya 3 orang yang tetap berada di tempat. Siapa 3 orang itu? Rasulullah SAW. Siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib, Abu Sufyan ibn Harith. Abu Sufyan ibn Harith. Ya, ini ada kisahnya lagi sebenarnya Abu Sufyan bin Harith ini, kenapa beliau seperti itu ya. Nah, hanya 3 sahabat ini saja. Kemudian Abbas yang berteriak, wahai yang membaiat Rasulullah di bawah pohon Ridwan, wahai yang membaiat Rasulullah di Aqabah, wahai Muhajirin, wahai Ansor. Baru mereka kembali berdatangan lagi. Apa kata Allah di surat At-Taubah? Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan di hari Hunain, ketika kalian a'jabatkum, ketika kalian ujub akan banyaknya jumlah kalian, dan sungguh jumlah itu tidak bermanfaat di sisi Allah, falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, sempit dunia ini bagi kalian, dihujani panah. Tsumma wallaytum mudbirin, sampai kalian kocar-kacir, ya, tunggang langgang, berhamburan kacau. Itu kata Allah. Karena sebab ujub. Nah ini kemudian ada juga
kisah ada seorang nabi ya, dikeluarkan hadis ini oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi Sahih. Ya, hadis-hadis sahih yang musnad yang itu di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang nabi ujub dengan jumlah umatnya, banyak sekali umatnya. Karena merasa kagum, bangga dengan banyaknya jumlah umatnya, pengikutnya, Allah memberi pilihan kepada nabi ini. Mati dari kaummu oleh musuh yang datang, atau mati karena kelaparan, atau mati begitu saja. Satu pilih, mereka harus mati. Satu dari yang tiga ini pilih. Ya, kemudian disampaikan kepada nabi ini, oleh nabi ini kepada kaumnya, Allah memintaku untuk memilih satu di antara yang tiga ini. Bagaimana menurut kalian? Kau nabi kami, pilihkan untuk kami yang terbaik. Ya, untuk dikalahkan musuh tidak, untuk mati kelaparan tidak, tetapi mati begitu saja. Dalam waktu 3 hari 70.000 dari umatnya meninggal. 70.000 nggak sedikit, 70.000 meninggal karena ujub. Ya, nah, dan ada beberapa kisah lain disebutkan oleh para ulama ya tentang bahaya ujub. Nah, jangan kita ta'ajjub, ujub, bangga, kagum dengan apapun yang kita raih, apapun yang kita lakukan, ibadah yang bisa kita selesaikan, karena semua itu adalah pertolongan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Ya. Nah, jangan ujub. Baik. Yang ada kita bersyukur dan mengharap agar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa istiqomah untuk terus beribadah, beramal di bulan Syawal ini adalah dengan kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang membantu kita untuk beramal, membantu kita untuk beribadah dan berbuat baik. Ya, lingkungan. Al-mar' ala dini khalili. Seseorang itu tergantung tabiat kawannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Karena itu lihat oleh kalian kepada siapa kalian berteman. Pengaruhnya besar. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membagi pergaulan itu menjadi 3. Pergaulan yang itu seperti gizi, nutrisi, vitamin yang kita butuhkan selalu setiap saat untuk tubuh kita. Tanpa itu tidak bisa kita bergerak. Membuka kelopak mata kita saja nggak bisa. Nah, kita hendaknya selalu berada di lingkungan mereka. Saudara-saudara, teman-teman yang kita nggak pernah merasa cukup dari mereka. Terus kita ingin berada di sekitar mereka. Ya, siapa mereka ini? Yaitu saudara-saudara kita yang selalu mengingatkan kita. Ya, yang selalu mengajak kita, memotivasi kita, menyemangati kita. Kita salah, kita jatuh, ada yang mengingatkan kita, ada yang menasihati kita karena dasar cintanya. Ya. Ketika kita sedang malas, kita sedang futur nih, ada yang menyemangati kita. Baik. Mereka saudara-saudara kita yang bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai nanti di akhirat saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Ya, yang bertakwa, yang selalu ngajak pada kebaikan dan selalu mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang itu seperti obat. Kita perlukan sewaktu-waktu. Kalau kita nggak sakit minum obat jadi sakit kitanya.
gitu ya. Nah, jadi kapan kita perlu, nah, kita minum obat tuh. Kapan kita perlu, kita bergaul dengan mereka nih. Siapa ini? Keumuman kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin. Untuk sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, ya pergaulan. Karena semakin banyak jumlah jamaah, maka semakin besarlah pahalanya. Ya azka, kata Rasulullah SAW, lebih sholatnya seseorang dengan 3 orang itu lebih baik daripada sholatnya dia berdua, sholatnya dia berempat lebih baik daripada bertiga, sholatnya berlima lebih baik daripada berempat, lebih azka, lebih tinggi, lebih suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka keumuman kaum muslimin. Terlalu kita banyak duduk-duduk bersama ahli dunia, ya, maka kita pun akan haus, kita pun akan tamak sedikit banyaknya terhadap dunia, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita bergaul dengan orang seperti racun, ya. Coba cicipin dikit racun, bener nggak sih bakal mati? Kan enggak kan? Ya, kita jauhi nih, ini beracun nih. Kalau kita duduk dengan orang ini, agama kita rusak nih. Islam kita hancur nih. Kita bakal terbawa terus, hanyut terus dengan dia ini. Ya, jangan coba-coba untuk mendekatinya. Seperti kita tidak coba-coba untuk menyicipi racun. Nah, mereka orang-orang yang mempunyai syubhat atau mempunyai pengaruh untuk kita jatuh pada syahwat. Ya, terkadang kita punya teman, punya bahkan masih saudara, masih sepupu atau masih dua pupu kayak gitu, teman dekat. Kalau bergaul dengan dia ini selalu aja kita yang kalah, ya, bermaksiat lagi. Nah, kita cuman sekedar menyapanya, ya, tidak kita mendekati dia. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Ini yang kelima, yang keempat, yang kelima ya. Yang berapa? Yang kelima. Nah, tip yang keenam yang disebutkan juga adalah sekarang yang kelima. Yang kelima adalah dengan betul-betul menjaga diri dari yang namanya maksiat. Jangan, coba tahan diri kita untuk jangan sampai jatuh pada maksiat, sekalipun itu mungkin dikatakan dosa kecil. Ya, karena itu akan merembet pada dosa-dosa besar. Dan maksiat itulah yang menghalangi seseorang untuk dia beramal soleh, yang membuat badan kita berat untuk bangun malam, sholat, tahajud, baca Quran, untuk berzikir, beristighfar. Itu semua adalah karena maksiat yang kita lakukan. Enggak kita sholat berjamaah ya di masjid, itu semua karena maksiat yang kita lakukan. Jadi coba lawan betul bisikan hati, nafsu, jiwa, lawan bisikan syaitan, ya. Jangan sampai kita perturutkan apa yang dibisikannya. Satu maksiat akan membawa pada maksiat-maksiat yang berikutnya, ya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta satu aja membawa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Coba, satu dusta membawa seseorang untuk berbuat beraneka macam maksiat besar. Dan maksiat besar tersebut akan membawa seseorang membawa seorang ke neraka. Ya, nah hati-hati, maksiat lisan, maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat tangan, kaki, ya, apapun kezaliman kita tinggalkan. Baik. Kemudian yang terakhir adalah thalabul ilm. Ya, yang membutuhkan ilmu adalah kita. Ya, yang membutuhkan ilmu adalah kita. Dan sebar kebaikan tersebut, sebar ilmu tersebut. Karena menjadi sebab kebaikan datang kepada kita. Ya, man dalla ala khair falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuknya pahala dari kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah,
eh, ilmu di antara sebab terkuat untuk seseorang dia bisa istiqomah, ya, belajar ilmu agama. Semakin kurang ilmu seseorang, semakin mudah dia dimangsa oleh setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa." Apa hunafa? Ya, jalan yang lurus. Hunafa, hanifiyah. Agama Nabi Ibrahim, hanifiyah, diambil dari kalimat hanaf. Hanaf itu bengkok, ya, yang mail, yang bengkok. Yang bengkok sebenarnya bukan yang lurus. Cuman arti lepasnya dalam bahasa Indonesia seperti itu, karena ada dalam bahasa Arab ada hanafa, ada janafa. Hanafa itu dia yang membelok dari keburukan menuju kebaikan, dari kesyirikan menuju tauhid. Ya, misalnya ini keburukan nih, dia nggak mepet atau nggak nyerempet, nggak deket-deket nih. Ya, yang namanya hanif itu dia menjauh dari keburukan tersebut. Dia yang membelok dari keburukan, dari kesyirikan menuju tauhid. Itu hanif. Lawannya janaf. Janaf. Apa itu janaf? Yang membelok dari kebaikan menuju keburukan. Yang membelok dari tauhid menuju kesyirikan. Itu janaf. Orang yang mengkhianati wasiat Allah katakan sebagai janaf. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya itu hunafa, hanif. Ada fitrah, tauhid dalam hati mereka. Hanif, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua yang terlahirkan itu terlahirkan dalam keadaan fitrah. Ada belasan tafsir ulama untuk kalimat fitrah. Belasan. Tauhid, Islam, iman, ya, kemudian bawaan kebaikan. Karena ketika kita masih di alam roh, Allah keluarkan kita dari punggung ayah kita Adam. Kemudian kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-A'raf. "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Kita semua menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Rabb, kami bersaksi. "Bala syahidna," kami bersaksi ya Allah. Engkau adalah Rabb kami. Nah, inilah fitrah itu. Ketika dia lahir, di atas perjanjian itulah manusia itu. Ya, di atas fitrah itulah manusia itu. Mudah dia diarahkan untuk bertauhid. Hatinya sebenarnya nggak mau dia menyembah sapi, mana mau dia sembah binatang. Ya, dia nggak mau menyembah jin, nggak mau dia menyembah manusia, nabi sekalipun nggak mau. Ibadun amsalukum, kata Allah. Yang kalian sembah itu makhluk kayak kalian semua, sama. Yang disembah selain Allah itu sama. Nah, hati sebenarnya menolak. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Coba dari kecil si anak dibilang Uzair anak Allah, Uzair anak Allah. Ya, sampai gede kemudian dia udah menyimpang tuh fitrahnya, udah rusak fitrahnya. Meyakini bahwasanya Uzair atau Nabi Uzair atau wali Uzair sebagai anak Allah. Ya, orang Kristen. Dia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu bohong. Ketika tanggal 25 Desember teh ada kakek-kakek yang ngasih hadiah untuk anak-anak. Ya, hayang PS yang diberi. Tuh ayah bener PS di bawah pohon Natal. Ya, mau minta sepeda, ada sepeda. Ini tadi malam tuh Kisinter ya, ngasih hadiah. Bohong. Dia bohongi anaknya. Dia bohongi anaknya bertahun-tahun. Yang naruh hadiah-hadiah tersebut bapak ibunya. Si anak ini pun begitu tahu bohong bapak ibunya. Nah, dia tanamkan itu juga ke
anak-anaknya. Dibangun di atas kebohongan agamanya itu. Ya, dan mereka pun menyadari bohong. Fa'abawahu yunassirani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Isa anak Allah, Nabi Isa anak Allah, dia Allah, dia satu di antara tiga. Terus sampai rusak fitrahnya. Yang asalnya dia meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah, rusak fitrahnya. Ya. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut majusi, ada dua Tuhan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan, Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Makanya jangan sampai padam api abadi. Padam api abadi, maka yang menguasai Tuhan kegelapan, keburukan para jalela. Nah, itu dongeng-dongeng, cerita-cerita. Samaitumuha antum wa aba'ukum, kata Allah. Kalian bikin cerita-cerita dongeng tersebut. Bapak-bapak kalian yang bikin dongeng-dongeng cerita itu. Kemudian jadi agama. Jadi agama. Majusi lah. Ada dewa ini, dewa itu. Ya, kalau nggak mencipta nih, dewa satu dewa ini nggak mencipta, bingung dia dewa yang rusak. Apa yang mau kurusak lagi ya? Nggak ada lah yang rusak. Ya, untuk mengatur harus perlu 3 dewa. Ya, baik. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya itu hunafa, lurus. Ya, mereka ini bertauhid, mereka ini berislam, mereka ini ada imannya, bawaannya baik. Fajtalathum syayatin. Dicabut oleh para setan atau dimangsa oleh para setan. Hunafa tersebut, Hanifiyah itu dirusak oleh para setan. Ya, hamba-hamba Allah ini dimangsa oleh para setan. Nah, kalau kita nggak punya ilmu agama, bersiaplah menjadi mangsa para setan. Kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa bantah syubhatnya. Ya, kita nggak bisa bantah syubhatnya. Coba lihat orang-orang yang murtad, ada yang murtad ya. Banyakan mana yang murtad dengan yang masuk Islam? Banyak yang masuk Islam daripada yang murtad kan? Dan kalau mereka masuk Islam itu dipelajari dulu nggak Islam? Dipelajari dulu Islam. Nggak mau mereka masuk Islam karena nggak ada janji-janji. Yang masuk Islam bakal benghar. Yang masuk Islam kalau perang menang. Ada nggak janji seperti itu dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Miskin, banyak mereka para sahabat jatuh miskin. Kemudian ketika perang pun kadang kalah juga kan gitu. Ya, susah mereka para sahabat sampai ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq enggak ada yang dimakan, sampai Rasulullah menyelipkan beberapa kerikil di lipatan sarung beliau. Enggak ada janji-janji manis. Berbeda dengan yang murtad. Dijanji-janjikan ini dikasih nanti mie setiap bulan, dikasih tunjangan sekian. Baik. Sedangkan yang masuk Islam itu mereka belajar Islam terlebih dahulu ketika mereka yakin ini agama bukan bikinan manusia. Ini agama sempurna banget. Ya, jangankan urusan iman yang besar, urusan istinja diatur dalam Islam, urusan warisan ada yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Hanya 6 ini ya, hanya 6 ini dalam Islam. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Gak ada agama lain yang seperti ini. Mengatur sampai warisan sedetail itu. Ya, kalau istri punya anak dapat sekian, nggak punya anak dapat sekian. Ya, si suaminya maksudnya dapat bagiannya sekian. Nah, baru masuk Islam. Sedangkan orang Islam yang murtad, mereka itu yang tidak tahu apa? Islam. Tadi yang dimangsa oleh para setan tadi, fajtalathum asyayatin. Ya karena ya sampai anak kaget ya, pernah dikasih tahu ada katanya di YouTube orang murtad karena sebab ini sholawat lah. Setelah di akhir sholat kan kita bersolawat ya. Di akhir sholat kita bersolawat. Dan di akhir sholat apa gitu, atau lupa lagi pertanyaannya. Dan itu sangat ringkih sekali, sangat lemah sekali. Ya.
bisa langsung terjawab seharusnya. Tapi karena dia nggak belajar ilmu agama, karena sebab itu dia murtad. Ya, berarti saking bodohnya tidak mengerti tentang Islam, ya. Kemudian yang murtad dari Islam itu yang bahlul itu. Ya, yang dia tidak belajar ilmu agama sehingga mudah untuk dibangsa oleh para setan. Nah, jadi di antara sebab untuk kita bisa istiqomah adalah dengan kita selalu belajar ilmu agama, ya. Nah, alhamdulillah ini hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa istiqomah. Ya, jangan sampai seseorang hanya beribadah di Ramadan. Alhamdulillah ya, enggak ada seperti itu teman-teman kita ya. Nah, jangan sampai beribadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Baik, alhamdulillah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang sedikit walaupun continue. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue walaupun sedikit. Ya, terus kita jaga amal ibadah kita. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Allahumma amin ya rabb. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan atau pertanyaan aja. Nah, ini kita masuknya ke ini sekarang nih bab, kita sudah masuk ke fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Kita masuk pembahasan an-nafkhis sur. Ya, ditiupnya sur, ditiupnya sur. Kalau sangkakala itu istilah Hindu ya. Nah, kita pakai istilah syar'i, as-sur. Nah, itu di waktu lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Terkait dengan pembahasan atau di luar, silakan. Ya, silakan ya. Kan salah satu tawasul yang diperlukan secara Nah. syariat adalah masalah. Nah, betul. Apakah termasuk wujud kalau kita meminta kepada Allah dengan amal sholat yang kita Enggak, kita sebut amal soleh kita di hadapan Allah. Kalau termasuk wujud? Enggak. Ya Allah, sholat berjamaahku, engkau tahu, ya. Apabila engkau tahu itu aku niatkan untuk mengharapkan ridhamu ya Allah, maka keluarkan aku dari masalah ini. Enggak wujud. Maka ini namanya disyariatkan. Namanya juga disyariatkan. Enggak. Mungkin kita merasa jadi ada arjal amal. Arja itu adalah yang paling kita harapkannya diterima oleh Allah. Yang paling kita harapkan diterima oleh Allah. Mungkin itulah yang paling ikhlasnya gitu. Ya mungkin banyak sholat, tapi itulah yang paling ikhlasnya. Banyak sedekah, itulah yang paling ikhlasnya. Itu yang kita sebut arjal amal itu. Bukan ujub di sini. Ya, bukan ujub. Dan ini dibolehkan. Ya, bertawasul dengan menyebut amal soleh. Barakallahu fikum. Enggak dikatakan ujub. Nah, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Pertemanan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini udah tema kajian sendiri ini Maya. Ya, pertemanan dalam Islam. Ada Muslim, maksudnya Muslim secara umum.
di Yaman itu agama asli orang sana, maksudnya agama asli orang-orang Yaman Utara itu Syiah. Tapi mereka mengatakannya kami Syiahnya Zaidiyah. Yaman Utara, Yaman Utara. Dan Syekh Mukbil di Yaman Utara. Kemudian di Yaman Selatan itu sudah rusak pemikiran mereka oleh komunis. Jadi komunis nih. Komunis, Aden, Hadramaut. Makanya banyak orang-orang Hadramaut di dunia ini ya. Karena ketika masa komunis itu mereka dalam keadaan sulit. Jadi mereka ya mungkin sekitar 80 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu mereka pelaut. Akhirnya mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka tinggalkan kampung mereka. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah taala berhadapan dengan orang-orang Syiah. Ya. As-Sun'ani Ibn Amir As-Sun'ani, kitab Subulus Salam. Ya, kitab Subulus Salam itu ditulis oleh As-Sun'ani. Beliau berdakwah di Son'a, ibu kota Yaman. Seperti itu keadaannya. Orang Syiah di mana-mana. Asy-Syaukani. Setelah itu, beliau berdakwah juga di Son'a, di tengah kota, di ibu kota Yaman. Seperti itu juga Ibnu Wazir. Ya, dan dakwah mereka tidak berkembang. Ya, karena mereka betul-betul dicekal, dipersempit gerak mereka. Syekh Mukbil rahimahullah taala, beliau berdakwah di jantung Syiah. So'dah namanya, tempat Houthi itu. Sekarang ini Houthi sekarang Houthi. Ya. Yang memegang pemerintahan Yaman sekarang kan orang-orang Houthi. Itu di So'dah. Di jantung Syiah. So'dah itu jantung Syiah. Yang membawa Syiah ke sana namanya Hadi. Ya, di So'dah itu ada kuburan Hadi. Ditawafi, dimakan tanahnya. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala masih menghukumi mereka ini Syiah ini Muslim. Bukan Syiah yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ya, Syiah Zaidiyah mereka bilang. Jadi orang-orang Syiah yang paling dekat kepada sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Baik. Bahkan Syekh Mukbil mengatakan andaikan mereka arahkan senapan mereka kepada kami tidak akan mengarahkan senapan kami kepada mereka. Itu kata Syekh Mukbil. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau menebar murid-murid beliau ke masjid-masjid Syiah ini, masjid-masjid awam. Kan tadi Anda bilang masjid-masjid umum. Yang kebanyakan Syiah 95% Syiah lah. Ya. Apa kata Syekh Mukbil? Sampaikan oleh kalian tentang keutamaan keluarga Nabi SAW. Nah, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan tersebar dakwah beliau itu luar biasa. Syekh Mukbil, ya, sampai berdatangan dari seluruh penjuru dunia, datang dari Bahama, dari Kanada, dari Jerman, Inggris, Amerika udah banyak itu. Prancis tuh banyak banget. Ya, banyak berdatangan murid-murid atau para penuntut ilmu ke sana. Ya. Mereka mempunyai hak dari kita ya untuk disampaikannya kebenaran. Ya, maksudnya bukan artinya kita memblok, bukan artinya kita menutup diri dari ya kita betul-betul menahan diri kita untuk bergaul dengan keumuman kaum muslimin yang sudah berbeda paham dengan kita. Ada ru'us, kepala ahli bidah, kepala ru'usu ahli bidah, kepala ahli bidah, pemikirnya nih, otaknya nih, ya, dia yang bisa mempengaruhi orang, dia yang bisa merusak orang. Nah, ini yang kita tinggalkan ini. Sedangkan selebihnya mereka mempunyai hak untuk kita
sampaikan kebenaran kepada mereka, untuk kita datangi, untuk kita jadikan kawan, teman, kita bisa yang bisa menjadi sebab dakwah ini sampai kepada mereka, ya. Syekh Abdul Hadi, salah seorang mufti di Masjidil Haram, ya. Salah satu mufti, kan ada kursi-kursi Masjidil Haram, kan ada kursi-kursi kan. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Hadi Al-Umairi. Waktu itu datang ke Al-Islam. Beliau bilang kayak ini, Munzir, ngapain antum bikin ma'had di tengah gunung kayak gini, katanya. Ya, pikiran antum tuh jangan damaj gitu. Ya maksudnya damaj, ini kayak damaj di tengah gunung kami, ya. Bikin sekolah sana di kota gitu. Bikin sekolah sana di kota, di tempat banyak orang pergi. Sampai dakwah ini kepada mereka. Siapa yang mau datang ke sini tengah gunung kayak gitu? Kata Syekh Abdul Hadi Umairi. Maksudnya ya, nah. Jadi apa yang dipermudah? Kalau seandainya memang keadaannya kayak Al-Islam, ya, kayak gunung, tengah gunung kayak gitu, memang cocoknya pesantren, cocoknya ma'had, ya, orang nggak pulang pergi ke sana. Tapi kalau misalnya dimudahkan untuk bikin sekolah di tengah kota nih, di tengah keramaian, bikinlah sekolah pulang pergi. Memang tujuan kita dakwah. Bagaimana agar sampai dakwah ini kepada mereka yang belum kenal, ya, bukan kepada yang udah kenal aja gitu, sampaikan mereka biar tahu apa itu Islam, ya, siapa itu Rasulullah SAW, apa saja hak Allah, apa saja hak Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya adalah untuk kita mewaspadai pergaulan itu hanya dari ru'us. Mewaspadai pergaulan itu dari ru'us, para kepala ini nih. Ya. Bahkan kalau seandainya kita mempunyai ilmu yang bisa yang bisa kita menguasai kebid'ahan yang ada dalam pikiran mereka, bisa kita bertukar pikiran, apa istilahnya, diskusi, kita bisa berdebat. Ya, wajib kalau seandainya memang kita menguasai, kita mempunyai kefasihan, ada maslahat yang sangat besar untuk mendebat ahli bid'ah, untuk mendebat pemuka ahli bid'ah. Ya, kalau kita menguasai apa yang diperdebatkan, kita mempunyai kefasihan lisan, ada maslahat yang besar, boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada ru'usul musyrikin, kan? Rasulullah mendatangi kepala-kepala musyrikin, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahalnya, ya, Syekhul Islam mendatangi kepala-kepalanya ahli bidah. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menerima, mau diskusi dengan kepala ru'usul hizbiyun, diterima oleh Syekh, diskusi, ya, dikalahkan, dibantah syubhat-syubhat mereka satu persatu. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nah, pada perintah dari Allah, wajadilhum, debat mereka dengan cara yang baik. Ada syarat-syaratnya. Tadi syarat-syarat debat disebutkan oleh Syekhul Islam ada 3, yaitu dia menguasai ilmu yang diperdebatkan, dia mempunyai kefasihan lisan. Terkadang dia tahu ilmunya tapi nggak ada kefasihan lisan. Orang yang mendengar ini gimana, nggak bisa ngomong ini mana. Padahal dia benar nih, ya. Orang bakal kebawa sama kebatilan. Kemudian ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat, nggak perlu itu dilanjutkan. Ya, nah jadi debat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang nggak boleh kita dekati kayak racun tadi nih. Ya, kita nggak bisa nyetarain orang ini nih, ilmu kita nggak sampai nih, dia bisa memutar-mutar kalimat-kalimat nih pakai ini dan itunya, ya. Nah, jadi seperti itu secara umum. Jadi kalau untuk orang pergaulan bisa siapapun untuk kita sampaikan Islam ini, boleh kita untuk bergaul dengan mereka. Ya, tapi kalau khawatir kita justru yang akan terbawa, nah kita harus menjaga diri. Kita harus berwaspada. Terus kita berada di tengah-tengah yang ngomongnya tentang
dunia, yang ngomong tentang mobil, tentang tiap hari kayak gitu ya. Kita mau nggak mau sedikit banyaknya akan terbawa. Ya, ambisi kita seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini secara umum ya. Baik. Cukup kali ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.